Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Guntur Ahmad Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari pemrograman berbasis desktop. Mata kuliah ini kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Untuk tugas kali ini kita mengimplementasikan berbagai konsep OOP seperti abstraksi, inherit, encapsule, polymorphism, dan lainnya. Untuk Selanjutnya kita langsung saja ke bagian codingnya. Sebelumnya saya sudah membuat untuk code-codenya. Saya akan menerangkan saja pada kesempatan kali ini. Untuk code-code ini pun saya juga mendapatkannya dari belajar pada buku materi pokoknya BMP pemrograman berbasis desktop, dan beberapa source code-nya saya dapatkan dari Stack Overflow dan mencari source di internet lainnya. Mungkin untuk error-errornya saja. Yang pertama kita masuk ke bagian menu item. Kelas menu item adalah abstrak yang menjadi dasar utama di item menunya. Konsep OPW yang digunakan abstraksi dan enkapsulasi. Di sini kita bisa lihat menu abstrak di menu item sesuai dengan nama kelasnya ya teman-teman. Sesuai nama menu class dan menu filenya itu harus sama. Yang kita masuk ke bagian atributnya. Enkapsulasi agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas, kita berikan private. Untuk nama kita masukkan dokumennya sebagai string, untuk harga sebagai angka, dan kategorinya juga dalam string. Untuk mengisi nilai atribut tersebut, kita menggunakan konsep ini ya teman-teman. Menu item string, namanya apa, harganya berapa, dan dia masuk ke kategorinya apa. Di sini kita bisa lihat this.nama sama dengan nama. Ini untuk class namanya yang nanti akan diinput seperti apa. Di sini untuk getter mengambil nama item. Di sini untuk mengambil harga, dan di sini untuk mengambil kategorinya. Metode abstrak yang wajib diimplementasikan oleh kelas turunan polyester terjadi saat setiap kelas turunan memiliki caranya sendiri untuk menampilkan menu. Di sini kita menggunakan public abstract void tampil menu yang sudah ada. Setelah itu kita akan mengubah objek menjadi format tag untuk kita simpan ke dalam file. Nanti ketika kita menginputkan menunya, setelah itu nanti akan tersimpan ya teman-teman, tersimpan dalam file teks. Untuk membuatnya seperti ini, kita masuk menu override. Setelah itu public string, to string atau kata-kata di sini akan menginput nama, harga, dan kategori dipisahkan dengan tanda seperti ini ya teman-teman. eh Lanjut ke menu. Kita membutuhkan dua package dari Java, yaitu util dan io. Kita input semua saja. Untuk cara menginput semuanya kan di belakang nama package ya, kita tambahkan dot. Bisa dibilang ini tanda kali ya teman-teman kalau di keyboard. Ini akan mengambil semua fungsi dari package util ini. Setelah itu kelas menu mengatur seluruh daftar item menu restoran, menyimpannya ke dalam array. Di sini ada class menu. Di sini digunakan sebagai struktur dinamis private array, sama seperti tadi agar tidak bisa diakses. Public void-nya kita tambahkan ke menu item, daftar menu add item menampilkan semua menu. Untuk menampilkannya kita seperti ini. Fungsinya public void tampil menu. For kita menggunakan loop ya teman-teman. Menu item identikan dengan daftar menu, item tampil menu. Setiap item ditampilkan dengan cara berbeda. Mencari item menu berdasarkan nama. Di sini menu item yang ini tadi ya teman-teman, pokok utamanya. Kita menggunakan for loop lagi, menu item M, daftar menu.
Jika M mendapatkan namanya, dot equals in your case nama, return M kita kembalikan ke M-nya. Return rule jika tidak ditemukan ya teman-teman. Jadi jika kita menemukan apa yang kita cari di sini, nanti dia akan mengembalikannya. Setelah itu menyimpan daftar menu ke dalam menu .txt. Di sini caranya seperti ini ya teman-teman. Throw exception, print meter pw, new printer, new file writer, buka tutup kurung menu .txt. Setiap item diubah menjadi teks melalui toString ya teman-teman. Jadi toString ini adalah fungsi untuk mengubah item menjadi teks. Bisa dilihat sama seperti tadi. Setelah itu kita tutup filenya jika sudah selesai. Membuat daftar menu dari file menu .txt. Ini kita ambil menunya dari file yang sudah kita buat tadi di file menu txt. Di sini kita ambil dengan menggunakan daftar menu. Clear, sorry teman-teman, kita muat dari filenya terlebih dahulu, throw obsession. Daftar menu kita kosongkan list lama terlebih dahulu. Setelah itu kita membuat file yang baru, membaca setiap baris. Jadi nanti kita akan membaca setiap baris apa teks yang ada pada filenya. Untuk kodenya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat string data launch speed by tanda ini tadi ya teman-teman, makanya saya tambahkan ini untuk membagi setiap kolom atau row-nya. Nama, harga, dan atribut tambahan. Di sini bisa kita lihat string type data satu nama, harga, masuk ke pasar data 2 dan di sini kita membuat objek sesuai tipenya, switch tipe makanan, minuman, dan di sini kita bisa membuat diskon. Setelah itu kita bisa tutup filenya. Hmm. Setelah itu kita masuk ke menu diskon. Ini untuk memberikan diskon. Kelas diskon ini adalah submenu dari menu item, berfungsi untuk menambahkan potongan harga ke pesanan. Bisa dilihat di sini kelas diskon extend menu item. Jadi diskon ini adalah extend dari menu item, perluasan dari menu item. Atribut tambahannya seperti ini, private double discount. Untuk konstruksi diskonnya seperti ini ya teman-teman. Diskon string, nama, double, harga, diskon. Super nama, harga, kategorinya diskon. Harga bisa diisi nol karena jika diskon bukan item fisik. Diskon sama dengan diskon. Implementasikan ke tampil menu, kita bisa mengoverride kembali public void tampil menu mengambil filenya kembali, get nama potongan diskon, dan diberikan persenannya teman-teman. Ini untuk outputnya nanti. Setelah itu get better discount seperti ini. Ini untuk mengambil diskonnya ya teman-teman. Dan kita format kembali ke penyimpanan file jika sudah selesai. Seperti ini. Dan selanjutnya kita ke menu pesanan teman-teman. Sama ya seperti yang saya jelaskan tadi, ini itu untuk mengambil semua fungsi package dari package seperti ini IO dan util. Eh, Kelas pesanan mencatat semua item yang telah dipesan oleh pelanggan. Kita mengambilnya ke atau memasukkannya ke dalam menu array. Setelah itu menambahkan item ke list seperti ini ya teman-teman. Menampilkan isi pesanan, untuk menampilkannya code seperti ini. Setelah itu menghitung total pesanan dan diskon. Jika kita memberikan diskon tadi teman-teman, code-nya seperti ini. Public diskon hitung total. Double diskon 0, total diskon 0, total diskon persen. Ini bisa untuk total diskon harga atau makanan atau minuman. Kita lihat lagi ke bawah, jika item adalah diskon, kita menggunakan code seperti ini. Jika bukan diskon atau tambahan harga per item, kita seperti ini ya teman-teman. Jika ada diskon, kita kurangi total sesuai presentasinya seperti ini. If total diskon lebih dari nol, maka total sama dengan total dikurang total tambah diskon per 100. Jadi total diskonnya per 100. Kenapa dibagi 100? Karena eh, kita menggunakan
pecahan, mengubah persen ke bentuk pecahan teman-teman, kita kembalikan totalnya. Setelah itu kita simpan apa filenya ke dalam struk txt nanti untuk printnya ya teman-teman, seperti ini kodenya. Nah, ini untuk kelas makanan dari subkelas juga dari menu item. Dan bahkan kelas makanan item dari menu item. Atribut tambahan khususnya untuk makanan adalah private string jenis makanan ini ya teman-teman. Konstruksinya makanan akan memanggil konstruksi menu item menggunakan super. Publik makanan kita bangun kodenya seperti ini. String nama double harga dan string jenis makanan. Super nama harga kategorinya masuk ke makanan mengisi data ke menu item. Ini jenis makanan mengisi atribut khusus makanan ya teman-teman. Jadi nanti setelah itu kita masukkan ke kelas ini atribut khusus makanan. Setelah itu kita tampilkan dari menu item menampilkan data makanan ke layar untuk kodenya seperti ini dan menyimpan lagi ke file menu txt. Untuk minuman kurang lebih juga sama, cuman ya minuman cuman sama teman-teman, cuman berpindah di ini. Dan ini untuk logik pokoknya dari tugas kali ini, di mana kita memulai dengan public static void mailing ini untuk mengeluarkan hasil outputnya teman-teman. Di sini kita scanner untuk menginput user, objek menu restoran dan objek menu pesanan pelanggan. Setelah itu kita melakukan perulangan menu utama. Saya di sini menggunakan true or false. Di mana jika keadaan benar, ini tadi untuk pilihannya. Integral kita menggunakan angka untuk pilihan user dan input memberikan buffer. Setelah itu kita try ya teman-teman. Banyak sekali di sini jika tambah satu minuman diskon. Bisa dilihat di sini teman-teman kurang lebih kodenya seperti ini. Ini untuk code menambahkan jenis makanan. Ini jenis minuman as if dan kita break. Ini menampilkan menu restoran, ini untuk tambah item ke pesanan pelanggan. Sementara ini untuk total tampilan dan struknya, ini simpel menu ke file txt, buat menu dari file, dan ini tuju untuk keluar program atau mengclose atau menutup programnya teman-teman. Dan ini untuk error apabila ada kesalahan dalam sistem atau dalam input. Sekarang kita masuk ke dalam percobaannya, kita run the Java. Ya, untuk menunya berhasil teman-teman. Kita coba untuk yang pertama dulu, tambah item menu. Sorry teman-teman, kita masukkan di sini tambah item menu. Kita pilih ke menambahkan makanan terlebih dahulu. Kita berikan nasi saja. Harganya 3.000 satu. Jenis makanan kita masukkan ke makanan saja. Hmm, ke dish saja ya teman-teman. Segitu tambah item menu kembali, minuman, air putih, harganya 2.000. Di sini juga jenis minuman biasa saja. Kita untuk coba diskon, tambah menu kembali dan untuk diskon kita coba kembali. Diskon total jika harganya lebih dari 2.000 kita kasih berikan diskon misal 10%. Setelah itu kita coba untuk menampilkan menu yang keluar. Kita simpan dulu teman-teman, sorry maaf yang tadi kita simpan. Setelah itu akan terlihat menu txt ini. Setelah itu kita coba untuk muat menu dari file dan kita tampilkan menu. Bisa dilihat teman-teman. Ini adalah menu tadi makanan dish biasa, diskon total potongan 10%. Tadi ini adalah hasil dari tampilkan menu. Jadi langkahnya kita tambahkan item menu terlebih dahulu.
Setelah itu simpan menu ke file. Dan untuk memunculkannya kita muat menu dari file terlebih dahulu. Habis itu tampilkan menu. Dan kita coba untuk membuat pesanan teman-teman. Kita coba dulu untuk buat pesanan nasi. Sorry teman-teman, kita buat pesanannya itu di 4 kita udah tahu kan. Seperti ini ya teman-teman. Jadi semuanya sudah berjalan. Kita lihat untuk list menunya seperti ini. Dipisahkan oleh ini ya teman-teman. Dan struknya bisa dilihat total pembayaran 3.000. Eh, Sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon bimbingannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.